Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami MTSN 7 Majalengka. Pada kali ini kami akan menyuguhkan beberapa soal untuk persiapan AKG Bapak dan Ibu guru yang belum terpanggil di tahap 1. Sekarang di tahap 2 kita persiapan di bulan November ya, akan diadakan AKG. Dan di sini kami akan memberikan gambaran soal pedagogik secara umum untuk Bapak Ibu semua yang akan menghadapi AKG. Langsung saja kita bahas ke soal nomor 1. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini yaitu yang E ya, kontekstual. Untuk pembahasannya, kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jawabannya adalah kontekstual ya. Lanjut ke soal nomor 2. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, atau E. Prinsip. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini yaitu yang D. Konsep. Untuk pembahasannya, di sini ditampilkan tabel untuk mempermudah dan menentukan jenis materi. Ada fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek afektif, aspek motorik. Jadi jawaban yang tepat tadi yang konsep ya, yaitu indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan. Jawabannya konsep. Lanjut soal nomor 3. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE atau alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto, atau E. Gambar. Jawaban yang tepat adalah yang A. Bagan ya. Ini pembahasannya karena bagan atau chart ini seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara ya. Syarat bagan yang baik adalah yang pertama dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, kemudian diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasak, juga tidak kehilangan daya tarik. Contohnya di sini ada bagan organisasi, ada bagan alur siklus air ya. Lanjut ke soal nomor selanjutnya. Seorang guru senior mengajari siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru, Siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki
preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, atau E. Discovery. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, Project based learning. Ini pembahasannya karena Project based learning ini atau PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, atau E. Penilaian diri. Jawaban yang benar adalah yang A. Penilaian kinerja ya. Ini pembahasannya untuk penilaian kinerja sering disebut juga sebagai penilaian untuk kerja atau performance assessment ya. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, dan skala penilaian atau rating scale. Ya. Lanjut soal berikutnya. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Portofolio, C. Proyek, D. Jurnal, atau E. Penilaian diri. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, penilaian proyek. Ini penjelasannya untuk penilaian proyek atau project assessment adalah untuk bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Kemudian penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok ya. Itu penilaian project. Selanjutnya soal berikutnya. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek atau checklist, B. Benar salah atau true false, C. Pilihan ganda atau multiple choice, D. Menjodohkan atau matching, atau E. Jawaban bebas atau completion test. Jawaban yang tepat adalah yang A. Daftar cek atau checklist ya. Ini pembahasannya untuk penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian untuk kerja atau performance assessment ya. Kemudian bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya ya. Kemudian instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, dan skala penilaian rating scale ya. Jadi yang benar adalah daftar cek atau checklist.
Soal berikutnya, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu: A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Atau E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Jadi materinya belum disampaikan, tapi sudah ada tes. Jawaban yang tepat adalah A ya. Soal harus sesuai dengan indikator. Lanjut soal berikutnya. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru. Diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Atau D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Atau E. Menyusun laporan hasil penilaian. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, memperbaiki program pembelajaran ya. Jawaban yang tepat, atau ini kecuali ya, jadi jawaban yang salah. Jadi tepatnya adalah yang A, memperbaiki program pembelajaran. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih yang sudah mampir di channel kami, dan mudah-mudahan untuk AKG di tahap 2 bulan November, bulan depan, Bapak Ibu semua diberikan kelancaran, bisa menjawab soalnya dengan baik dan benar, dan mendapatkan hasil yang baik di AKG bulan depan atau bulan November ya, tahap 2. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, dan komen.